Hey hey ho, P3K. podcast penempatan pertama kemana? Kemana ya? Kemana yo? Oke, nah jadi kemarin nih gue udah ngechat Ena nih buat bawa amunisi buat ke pantai. Nah, Udah hari siap ini banget nih, udah udah siap ready, ya? ada kacamata. Nah, tapi sayangnya nih kita nggak akan ke pantai langsung, tapi lewat virtual. Virtual. Kita bakal kemana? Ke Tanjung Tanjung Balai Balai Karimun. Karimun. Halo Halo, Alif Alif Rifki. Halo. Yo, what's up, my man? What's up bro? Akhirnya setelah cewek-cewek kita what's up? sekarang bareng sama Akhirnya, cowok lagi ya. akhirnya Seneng nih ya? cowok Enak seneng ya? aku. Iya. Oke, Alif sebelumnya bisa kenalin nih siapa nama lo dan asal lo dari mana, terus sekarang penempatan di mana? Oke, nama gua agak panjang dikit ya. Alif Rifki Fadila Setiawan Putro, tapi panggil aja Alif. Alif Batasa boleh lah. 5 orang jadi satu nama ya. Iya, biasalah. Biasalah. Agak ribet dulu kan waktu lahir. Oke. Asal dari Bandung, Kota Kembang, kota punya Iya. cerita. Yoi. Walaupun agak hitam tapi tetap asli Bandung. Sekarang di Kanwil DJBC khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun. Gitu guys. Nah, Lip, ekspektasi lo setelah lulus kuliah nih, pengennya penempatan di mana awalnya? Dari jurusan apa dulu nih, dulunya nih? Oh iya, dari jurusan apa nih? Oh iya, dulu gua kuliah di STAN jurusan D1 BC, D1 Kepabeanan dan Cukai. Terus di BDK Cimahi. Lulus tahun 2017. Awalnya sih nggak pernah ada kayak kepengen banget di mana gitu, nggak pernah. Cuma memang dari dulu senangnya di yang bagian pengawasan gitu. Oh, emang nggak pengennya di home base ya? Oh, enggak sih, karena kayaknya kalau prinsip gua home base itu pasti ada waktunya gitu. Iya, betul, Pak. Pilihan pertama dulu milihnya kantor pusat di Direktorat Penindakan Penyidikan. 2 sama 3 itu permintaan orang tua. Suruhnya pilih home base, ya udah jadi pilihan duanya waktu itu pilih Bandung sama Bogor. Dan taunya? Nah, habis itu nyasarnya jauh sekali. Jauh sekali. Pernah expect nggak bakal penempatan di sana, Lip? Enggak, jadi malah dulu tuh kalau sama teman-teman kan dulu kayak kantor di Tanjung Balai Karimun itu kan kayak agak ngeri dulu ya. Sangar gitu ya? Kayak teman-teman itu pada candain Tanjung Balai Karimun tuh, gue tuh sampai nggak ikutan. Gue sampai bilang, woi itu doa loh boy. Ternyata gue yang kesini. Malah terkabulkan. Padahal yang lain yang berdoa malah nggak dapet. Malah gue yang dapat kesini. Memangnya Tuhan Maha Adil ya? Pas lihat nama lo di pengumuman, perasaan lo gimana tuh? Cerita dikit lah ya, agak lucu soalnya. Panjang juga nggak apa-apa. Gue punya sobat dulu kan, sebut aja dia Mawar. Jadi si Mawar ini kan udah deket banget sama gue tuh dari zaman kuliah. Nah terus waktu pengumuman keluar, gue tuh nggak berani nyari nama gue di situ, tapi yang gue cari tuh nama sobat gue. Nah di situ gue carilah nama sobat gue, terus muncullah di situ kan. Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Terus di situ gue ketawa-tawa dulu awalnya kayak gila jauh banget dia bro gitu kan. Nah pas gue mau matiin handphone, sekelibat gitu di mata gue tuh gue ngelihat ada nama gue di situ. Habis itu gue mulai panik kan, pas gue buka ternyata ada nama gue juga di situ bro. Astaga. Karma dalam hitungan detik awalnya. gitu ya? Iya dalam hitungan detik gitu. Awalnya sih bukan ke kecewa atau apa, enggak, cuma kayak nggak expect aja gitu loh. Itu posisi kan lagi di jalan, habis itu pulang ke rumah tuh kan. Terus mulailah ngobrol kan sama orang tua, apa mah ngumpul dulu yuk di ruang tengah gitu, ada yang pengen diobrolin. Nah itu yang momen-momen agak epic gimana gitu kan. Habis itu ngumpul lah sekeluarga sama nenek sama adik-adik. Gue bilang lah, ini pengumuman penempatan udah keluar. Terus nyokap bokap gue tuh udah kayak pede gitu, dapat Bandung kan gitu kan. Terus gue bilang belum dapat Bandung ya, tapi dapat di Jawa Barat kan katanya. Terus gua Masih bilang lagi optimis kan, tetap. Masih optimis Jawa Barat gitu lagi. masih optimis. Terus nenek gue bilang kan, ya udah paling nggak di mana aja yang penting Pulau Jawa. Nah di situ gue bilang kan, kali ini belum dapat Pulau Jawa. Terus di situ semua langsung pada panik. Jadi kayak main teka-teki silang ya sama orang tua ya? Terus pada panik, terus nenek gue langsung kayak nangis-nangis, katanya gini, berarti kamu dapat Papua ya, dapat Papua katanya. Terus gue ketawa-tawa, enggak, bukan, gue bilang gitu. Terus gue bilang nggak, demi nyenengin hati mereka gitu kan, gue bilang Tanjung Balai Karimun itu beberapa meter aja dari Singapura, gue bilang gitu.
Terus mulailah di situ drama-drama lah, nyokap gua nangis. Nyokap nangis. Habis itu nggak lama dikasih waktu berapa minggu kan, akhirnya kita kayak barengan semua yang penempatan di Pangkalan Saran Operasi, terus di Kanwil Kepri sama yang di Tanjung Pinang itu ngumpul semua dulu di Tanjung Balai Karimun. Oke. Terus kita berangkat bareng-bareng gitulah. Itu Desember 2017. Waktu itu penempatan pertama gua di PSO di Pangkalan Saran Operasi Tanjung Balai Karimun, Kak. Pertama tuh di situ. PSO-nya. Oke. Kita dari Jakarta tuh naik pesawat kan, naik pesawat ke Batam. Jadi nggak ada yang dari Jakarta tuh nggak ada ke Tanjung Balai Karimun, harus ke Batam dulu. Transit dulu. Terus dari Batam turun pesawat, naik bis Damri. Naik bis Damri, terus kita semua ke pelabuhan. Waktu itu ke Harbor Bay namanya. Dari pelabuhan kita naik kapal feri lagi. 1 jam 40 menit nyebrang dari Batam ke Tanjung Balai Karimun. Lengkap tuh ya, udara, darat, laut. Lengkap udah kayak Avatar, darat, laut, udara. Seru dong. Terus pas waktu ferinya mau nyampe itu di situ yang benar-benar bikin wow banget, nggak nyangka itu. Jadi di Tanjung Balai Karimun itu kelihatan kayak ada satu tembok, terus ada tulisan besar Bea dan Cukai Kepri. Itu kayak wah ini ternyata benar kata orang, markasnya Bea Cukai itu memang di sini. Di sini. Terus nyampe, abis itu dikumpulin sama senior, abis itu kita waktu itu ngejalanin orientasi kayak buat persiapan masuk ke kantor gitu selama 3 minggu. Terus di sini juga waktu baru nyampe gak ada gedung-gedung tinggi gitu kan. Ya ampun ini segini aja seriusan gitu. Kayak cuma 2 lantai, 3 lantai, 2 lantai, 3 lantai gitu doang gedungnya. Terus kita kayak ini antah berantah di mana gitu awalnya tuh. Merasa terasing ya awal-awal gitu datang ke sana, kayak beda banget gitu kan sama Jawa Barat. Iya jauh banget. Ekspektasi lo pertama gimana, Liv? Nah, tuh gimana tuh? Kan gue mikirnya kan dia kan kayak deket Batam, deket Singapura gitu kan. Ya Deket udah. Singapura juga gitu ya. Ya udah kayak kota besar lah gitu kan, kayak layaknya umumnya. Soalnya waktu penempatan situ gue nggak nge-search, nggak nge-browsing tentang Tanjung Balai Karimun, ya udah jalanin aja gitu kan awalnya. Pas nyampe ke sini kayak wah ini perlu penyesuaian banyak nih kayaknya. Mulai dari makanan, lingkungan ya, Liv ya? Iya, soalnya di sini juga kan Melayu gitu kan. Mulai dari masakan, lingkungan, cara bahasa, cara logat bahasa semua tuh beda banget lah pokoknya. Cara logatnya juga. Tapi ya namanya Indonesia kan ya, macam-macam. Berarti ini Alif pertama kali ngerantau nggak sih? Pas di Cimahi gimana? Deket Jauh banget nggak? kan itu dari Bandung. Dari rumah jauh nggak? Nah iya, ini tuh pertama kalinya gua ngerantau jauh banget dari rumah. Langsung jauh banget lagi. Iya, langsung jauh banget. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah kan istilahnya nggak pernah jauh dari keluarga. Terus toto langsung dipentalin jauh. Jadi kayak ya agak kaget dikit. Yang lebih kaget sih lebih orang tua sih, kayak orang tua langsung kayak overthinking kemana-mana. Malah sampai waktu itu kan nyampe ke sini Desember tuh. Nah mereka tuh sampai orang tua gue tuh sampai sama adik-adik gue tuh sampai nyusulin ke sini pas tahun barunya. Oh, nyusulin. Awal-awal ikut ya atau Nggak ikut, jadi dia nyusulin setelah berapa hari gitu, mungkin mereka penasaran atau overthinking, terus mereka kayak nyusulin gitu ke sini. Pengen tahu aja beberapa hari terus balik lagi. Sekeluarga tuh, Liv, sekeluarga besar apa nyokap bokap ade aja? Nyokap bokap sama adek aja Kak waktu itu. Saking penasarannya tuh, karena pertama kali ngerantau kan anaknya. Iya, karena belum nggak pernah jauh kan anaknya. Padahal anaknya ya udah slow kan gitu, santai aja, dijalanin aja gitu Kak awalnya. kalau narasumber yang lain kan mereka ini adaptasinya cukup lama nih awal-awal karena kan begitu langsung lepas orang tua nggak ada tuh didatengin sama orang tuanya. Orang tuanya, Nah kalau benar. Alif sendiri gimana nih? Begitu pertama nyampe kok langsung disamperin Adaptasinya gitu. cepet lah ya, Alif. Kalau gue pribadi gitu ya, kan waktu dari awal gue keluar penempatan, nah di situ proses penyesuaian diri gue sendirinya. Jadi kayak gue nggak mau pas nyampe sini malah kayak jadi pikiran orang tua gitu loh, malah kepikiran rumah, malah kepikiran apa, homesick. Gue nggak mau. Nah pas udah gue di sini, orang tua guanya yang ternyata kayak pengen tahu kabar gue. Akhirnya pas mereka datang sini mereka tenang gitu, ternyata di sini ya nggak susah cari makan juga, nggak susah ini nggak susah itu. Ya sebenarnya normal aja, cuma beda sama kota-kota lain gitu loh. Tetap kayak rumah makan ada, terus tempat laundry ada. Dulu bahkan kayak nenek gue tuh sampai ngomong, kamu nanti nyuci di laut ya nak. Terus gue juga mikir kan, Ya asin semua dong bajunya. ternyata kagak, tetap aja ada tempat laundry juga gitu awalnya. Cuma di sini ya
di sini nggak ada Alfa Bip, Indo Bip, sama nggak ada mall. Iya, kalau Alfamart, Indomart ada yang nonton, tolong dong adain di sini. Terus adanya apa tuh? Di sini tuh adanya kayak minimarket yang punya rakyat gitu. Jadi karena mungkin di sini bupatinya Lokal ya? mikirnya pengen ngehidupin yang dari lokal gitu, Kak, sama Frans gitu. Jadi makanya nggak ada Alfamart, Indomaret gitu. Terus mall juga belum ada. Cuma katanya rencananya mau ada kalau mall. Cuma masih rencana entah 5 tahun ke depan, entah nanti. Berarti Alif mau nungguin ya sampai mallnya berdiri nih ya? Sampai ada Alfamart, Indomart ya, Rif? Iya, mau nungguin ya. Kadang penasaran juga, tapi nggak apa-apa juga nungguin. Udah Betah siap, dia di iya, sini. betah di sana berarti. Belum bosen ya, Liv? Udah bosen belum? Belum bosen sih, cuma kayak belum ada aja pikiran kayak pengen mutasi kemana. Belum ada kayak di sini tuh soalnya. Kayak masih menikmati. Kalau gue pribadi karena gue seneng yang di bagian pengawasan, jadi kayak ya udah sesuai passion. Cuma ya kalau namanya homesick atau kangen tuh pasti tuh langsung kayak pengen pulang gitu. Berapa bulan sekali tuh pulang? Menurut gue kalau udah lebih dari 3 bulan tuh harus pulang. Walaupun orang tua tuh nggak bilang ke kita kangen, padahal kita tahu sebenarnya mereka juga pasti kangen gitu. Gue penasaran sama nyokap bokap lo kemarin abis dari TBK. Itu komen mereka gimana? Jadi kalau komen mereka sih awalnya mereka kayak ini nggak ada mall, nggak ada ini, nggak ada itu. Cuma akhirnya kan buat nenangin mereka, akhirnya gue jelasin tenang aja di sini nih makanannya enak-enak gini. Walaupun di sini kalau soal makanan minuman itu kehitungannya nggak murah loh ya. Di sini malah kayak hitungannya dibanding waktu gue masih di Bandung malah lebih murah di Bandung dibanding di sini. Kayak di sini tuh matok-matoknya kayak nasi ayam aja misalnya bisa 25.000 gitu, 30.000. Ya bukan kehitung murah lah. Tapi warteg itu masih ada, Liv? Warteg ada, cuma di sini lebih murah tuh nasi Padang dibanding warteg. Oh, malah murah nasi Padang ya? Nasi segala umat itu di mana-mana ada. Di mana-mana ada emang. Terus gimana tuh, Liv? Di sana makanannya enak-enak nggak? Atau lebih identik ke apa? Bersantan kah? Iya, asin, manis. Kalau di sini tuh lebih ke kayak apa ya? Lidah Melayu gitu loh. Kayak contohnya ya ikan asam pedas, terus kayak sop ikan keladi. Pokoknya masakan-masakan yang bau-bau Melayu. Berarti makanan nggak bisa ojek online ya, Liv? Nggak ada ojek online ya? Di sini nggak ada Gojek, tapi ojek WhatsApp ada. Adanya apa, Liv? Ayo Jack. Ayo Jack Karimun Ayo via Jack. WhatsApp. Jadi yang punya warung langsung ya? Mereka secara sadar dan secara pribadi menawarkan diri begitu menjadi ojek online. Padahal nggak ojek online juga, nggak ada aplikasinya. Tapi itu tuh baru muncul 2019 kalau nggak salah. Baru, nggak dari awal ya? Nggak dari awal. Tapi mahal, Kak. Sekali nganter, sekali kira nganter mahal berapa ya? itu? Misalnya nih kayak cuma berapa 100 meter misalnya nitip makanan. Itu sama aja 20.000 ongkosnya. Gojek ada yang nonton, tolong ya. Culture yang unik di Karimun apa nih? Masih kental kayak misalnya nih contoh acara 17 Agustusan. Di sini tuh masih ada kayak perayaannya pakai lomba gerak jalan 45 kilo. Bener-bener kita tuh gerak jalan 45 km 45 keliling. kilo. Ada pawai gitu, karnaval gitu ya? Dan orang tuh kan biasanya kalau kayak kita di kota itu ada acara kayak gitu, ya udah orang tuh biasa aja gitu kan. Kalau di sini tuh semua orang tuh hampir semua orang keluar rumah buat nontonin itu. Itu nanti di garis finish ada acara tersendiri atau gimana, Liv? Di garis finishnya itu kayak masyarakat situ tuh udah pada ngumpul kayak nyemangatin gitu buat sampai ke finish. Kalau penduduk di sana, Liv, kebanyakan pendatang atau emang asli sana? Kalau penduduk sini sih orang asli banyak setengah. Terus seperempatnya mungkin orang Tiongkok, orang Cina. Terus seperempatnya lagi pendatang. Kayaknya kayak gitu. Kalau wisata di sana, Liv, apa aja? Di sini sih kalau pantai bagusnya itu karena dia spot sunset sama spot sunrise sih. Kalau dibuat nyari sunset ada namanya Pantai Pelawan, itu sunsetnya bagus banget di sana. Terus kalau nyari spot sunrise namanya Pantai Pongkar, sunrise-nya bagus banget di situ. Terus di sini tuh ada namanya coastal area. Apa tuh? Jadi itu kayak jalanan besar terus kayak kalau malam sore ke malam itu banyak jajanan gitu. Pada berjualan di sana ya. Nah, terus kalau pagi-paginya juga ada kayak kursi yang banyak burung merpati kayak di luar negeri gitulah. Nanti kita kasih makan pada ngumpul semua di sini gitu. Paling ada Gunung Jantan buat daki gunung gitu sama air terjun. Tapi lumayan banyak juga Iya, ya. Ada gunung jantan, gunung Dan seru betina gitu, ada, banyak Liv. banget bisa variasi. Jantan, gunung betina. Mohon maaf. Iya nggak ada betina. Kalau ada betinanya beranak ntar. Iya Jadi gunung juga semua. ya. Jantan betina ya.
Tapi beneran itu ada gunung jantan sama gunung betina. Cuma sayangnya belum punya anak aja. Oh beneran ada? Beneran. Biasa. Iya. Alif tipe yang suka explore apa enggak nih? Seneng explore, tapi nggak seneng kalau terus-terusan. Soalnya kadang kan gue juga jadi kaum rebahan juga kan. Kalau pengen main, paling kita ke Batam itu Batam yuk gitu. Oh kalian berarti sering ke Batam ya, Liv? Kalau sering nggak juga, soalnya boros banget kalau ke Batam kak. Ferry aja rata-rata kan harganya 90.000 sampai 120.000 itu sekali jalan. PP aja udah 200 sekian. Ferry itu sehari jadwalnya ada cuman sehari 2 kali atau tiap jam itu ada tuh? Oh jadi kalau di sini ferry itu ada macam-macam kan, ada namanya Oceana, ada Dumai Line, ada Miko Natalia. Nah mereka tuh punya jadwal masing-masing, rata-rata sih kayak jamnya tuh jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, jam 2, sampai jam 5. Pokoknya mereka tuh terakhir jam 5 sore. Nah, Lip, kalau ditarik ke belakang nih, Oke. lu ngerasainnya gimana sih perbedaan antara kuliah sama kerja sekarang nih? Apa enaknya, apa nggak enaknya? Kalau kuliah tuh lebih bener-bener ke kita kan belajar kan, kalau di dunia kampus, dunia kuliah tuh belajar. Terus yang kita hadapin itu teman kampus kan, sama dosen paling. Tapi kalau misalnya Sleting gitu ya? iya, tapi kalau misalnya dunia kerja ini penerapannya dari apa yang kita lakuin pas kuliah, apa yang kita pelajarin di kuliah, kita terapin di dunia kerja, terus kita kayak langsung kebuka, oh ternyata kayak gini di luar sana tuh. Penempatan pertama gua kan di Pangkalan Saran Operasi pertamanya. Habis itu penempatannya di seksi nautika waktu itu. Jadi patroli di kapal besar di Fast Patrol Boat-nya Bea Cukai. Itu patroli jadi di situ tuh kayak gue pernah sampai ke sektor Aceh, sektor Belawan, Kuala Tanjung, Batam sampai ke Natuna. Itu gue udah pernah patroli di sektor situ waktu selama di PSO. Sampai ke Aceh, Liv, jauh juga ya, berarti berhari-hari dong, Liv, itu? Iya jauh banget, itu perjalanannya aja waktu itu berapa, 2 harian gitu. Sampai waktu itu bulan Juli 2019 keluar UP9 yang Kanwil, mutasi Kanwil. Nah di situ gue pindah ke Kanwil Kepri. Kanwil Kepri. Gue masuk seksi penindakan. Di situ terus gue pindah ke speedboat. Pas di speedboat itu jadi sama, tetap patroli, cuma bedanya ini di speedboat kan, panas kepanasan, hujan ya basah kuyup gitu. Kalau menurut Alif enakan di speedboat atau kapal besar? Kalau menurut gua sih kak, dua-duanya enak, cuma dua-duanya ini patroli yang beda. Kalau dulu waktu di kapal besarnya BC itu patrolinya lebih ke kayak kita tuh kayak ronda laut, kayak lebih ngejaga pintu gitu, lebih ke nutup gerbang Selat Malaka, Selat Singapura gitu kan. Dan target-targetnya pun ya yang kapal yang besar juga gitu loh. Nah, tapi kalau yang di speedboat, kalau yang gua rasain di speedboat tuh beda cara patrolinya, beda patrolinya sama yang di kapal besar. Kalau speedboat tuh dia lebih ke targeting. Jadi kalau di speedboat nggak bisa kita kayak mondar-mandir ronda laut. Kita sistemnya targeting, kita standby, olah informasi dari intelijen, olah informasi dari informan segala macam. Nanti kalau udah A1, pergerakan udah ada, langsung kita baru gas gitu. Awal naik speedboat gimana tuh, Liv, perasaannya? Mabok nggak? Mabok nggak? Mabok laut nggak? Kalau gue pribadi sih, gue belum pernah ngerasain mabuk laut gitu. Cuman kalau yang waktu itu penyesuaiannya di speedboat itu, kalau misalnya di speedboat kayak kan biasa di kapal besar tuh kalau maju ya pelan-pelan gitu kan. Terus ini tuh langsung teken-teken kan, jadi kayak beberapa kali mau jatuh gitu. Itu aja sih penyesuaiannya. Mungkin kalau suasana di ininya di Kanwilnya, mungkin Alif bisa tunjukin Kita mau nih ke diajak teman-teman. jalan-jalan sama Alif untuk ngelihat kondisi sekitar. Ya, virtual tour ini. Oh my god! Kita di mana ini? Kak Ena sama Franz di welcome banget kok kalau kesini, beneran. Oh, oke. Oh iya, tiket aman kan ya? Tiket aman, nanti kita dijemput arak-arakan ya. Apalagi kalau tugas tetap bareng gitu kan, tugas tetap bareng, gua dukung pokoknya. Ntar kita ke sana, Alif yang pindah. Nah, Liv, untuk transportasi dari mana ya? Dari rumah Bandung ke mana? Ke TBK itu
Kira-kira abis berapa tuh, Liv? Kisarannya. Jadi ceritanya seorang Alif mau pulang kampung lah ya. Mau pulang kampung. Jadi pertama beli tiket dulu. Kalau di hari-hari biasa, terus kita pakai pesawat yang biasa, tuh kisaran 500 sampai 700 ribu. Kita patok lah tengah-tengah lah ya 600 ribu. Berarti PP 1,2 juta. Dari sini naik angkot 5 ribu, jauh dekat sampai ke pelabuhan. Beli tiket ferry 120 ribu. Sampai ke Batam, terus naik taksi. Naik taksi dari pelabuhan ke bandara itu 120 ribu juga. Berarti kan udah berapa tuh 240 ribu kan? Iya. Nah sampai bandara baru naik pesawat sampai Jakarta. Dari Jakarta gue biasanya sih pakai bis Prima Jasa Ke Bandung. itu harganya 150 ribu. Dari situ pakai Gojek deh. Pakai Gojek itu sekitaran 15 ribu. Ya sekali jalan hitunglah sekitar 1 juta sampai 1.200.000 nggak kemana. Tapi kalau misalnya di hari-hari besar kayak di hari raya itu agak jauh selisihnya. Kalau ongkir, Liv? Mahal banget di sini tuh. Gue pernah ngirim dari sini ke Bandung itu 1 kilonya 60 ribuan kalau nggak salah. Nah kalau life cost-nya sendiri tuh, biaya hidup di sana gimana, Liv? Dari makan, tempat tinggal? Kalau di Karimun dari awal kita tuh dikasih mes. Biasanya tuh kita kayak nggak boleh pindah dulu setahun gitu. Karena kan buat kayak biar tertib aja gitu. Cuma kita bisa milih kalau mau ngekos boleh ngekos, kalau mau ngontrak boleh ngontrak. Ngekos di sini kayak kisaran-kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Terus kalau yang biasa banget 800 ribu. Kalau di mes ya alhamdulillah gratis, paling bayar iuran mes aja karena kan mes kan ada bayar air pump, bayar listrik. Nah itu dari kita. Kita wifi juga kan, wifi kan per kamar. Jadi iuran ada juga iuran kas kamar. Kayak gitu sih kalau urusan tempat tinggal buat hidup gitu. Kenapa emang Kak Ena sama Frans mau nambahin untuk biaya hidup gua gitu kan? Siapa tahu. Selalu ini ya, bumerang ya. Balik lagi ditanya kita. Kalau makanan tadi apa aja, Liv? Lupa gue. Jadi kalau makanan khas sini sih yang pernah gue cobain, yang gue tahu gitu ya, di sini ada kayak nasi lemak. Nasi lemak tuh kalau kita sebut tuh nasi uduk gitulah, mirip-mirip nasi uduk. Terus mie tarempa, dia kayak mie agak pedes gitu. Laksa, kalau di sini orang Melayu nyebutnya lakse. Yang seafood tuh gonggong tuh enak banget tuh. Itu kayak keong-keong gitu. Ada perata juga. Perata tuh apa tuh? Kayak roti tisu gitu loh. Kayak roti Mariam gitu nggak sih? Nah, mirip roti Mariam. Ayo Alif ngomong bahasa Melayu ya. Karimun apa sih Melayu ya bahasanya? Melayu. Bahasanya Melayu Kita kalau di tes ini. nih. Mike nak kemana? Gitu. Logatnya tuh gitu. Kayak mirip Upin Ipin. Kalau apa kabar? Apa kabar tuh apa kabar. Cuma R-nya tuh samar. Apa kabar? Apa cerita? Itu apa? Nah itu sama. Itu tuh kayak kita nanya misalnya nih udah lama gak ketemu. Terus baru datang. Gitu kan. Terus kita pengen ngobrol sama dia. Sinilah bual-bual dulu kita. Nanti terus kita nanya apa cerita? Nanti baru dia cerita, kalau nggak ada, tak ada cerita lah. Nah, Liv, ini kan podcast kita emang didedikasikan untuk adik-adik yang akan lulus dari PKN STAN dan akan bekerja. Nah, pesan-pesan Alif untuk adik-adik apa nih? Pesan gue sebenarnya simpel, tapi kalian harus benar-benar pahamin gitu loh. Kalau dimanapun ditempatin, setiap tempat itu bukan masalah enak nggak enak, cuma ceritanya aja yang beda-beda. Kayak kalau misalnya di Karimun ceritanya kayak gini, kalau di Pulau Jawa ceritanya kayak gini. Jadi hidup kita itu nggak monoton. Jadi jangan pernah naruh di benak kita tuh kayak harus di kota besar, harus deket home base, harus deket sama pacar, harus deket sama gebetan. Jangan, Indonesia tuh luas. Nah, kita gimana buat nyiasatinnya? Ya udah kita bikin. Kalau misalnya kita jauh nih, misalnya nih kita dapat Papua, ya udah. Ayo kita cari tahu cerita apa di Papua. Kayak gitu. Kita harus tanam di diri kitanya kayak gitu. Karena nggak semua dan nggak selalu tempat enak tuh enak. Dan nggak selalu dan semua tempat yang nggak enak itu selalu nggak enak. Semua tuh punya cerita sama warna masing-masing. Luar biasa Alif. Udah kayak seminar ya. Gua tahu penonton tepuk tangan semua. Ayo, optimis lah pokoknya. Nah, apa nih yang bakal lo kangenin kalau mutasi nanti? Kalau yang bakal gua kangenin sih lebih ke temen-temennya. Karena penempatan pertama itu bakal
ngebekasnya beda daripada ke mutasi-mutasi gitu. Penempatan pertama tuh tempat dimana kita semua yang dari teman-teman kuliah sama-sama jauh dari rumah datang ke sini, terus hidup mandiri bareng-bareng gitu loh. Jadi kita di sini nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya keluarga, kita nggak punya pacar, kita nggak di sini, kita cuma punya teman-teman. Nah jadi kalau gua pribadi mutasi dari sini, yang benar-benar bakal gua kangenin tuh teman-teman di sini, yang benar-benar seperjuangan dari awal. Pesan buat temen-temen nih yang di situ kalau ntar Alif mutasi duluan nih. Kalau pesan gua buat teman-teman gua di sini sih, jangan pernah ngerubah apa yang kita kompakin selama ini di sini. Kita bareng-bareng, susah bareng, senang bareng, datang ke sini bareng. Walaupun kita pergi dari sini nggak bareng-bareng, tapi semua yang masih di Tanjung Balai Karimun, ya kita tetap harus bareng-bareng. Kita nggak boleh ngerusak pertemanan, nggak boleh ngerusak apa yang ada di sini. Alif Rifki, satu kata untuk kota penempatan. Satu kata untuk kota penempatan. Cerita di kota penempatan itu nggak akan pernah ada habisnya dan nggak akan pernah bisa dilupain. Dan kota mana yang bakal lo pengen ini setelah dari TBK? Kalau nggak Tanjung Mas, terus di Jogja. Kalau nggak yang daerah-daerah Lombok, Bali, yang gitu-gitu sih paling. Sama Soekarno-Hatta. Oke Alif, ini ada segmen tambahan. Alif orang pertama yang main segmen ini. Iya, baru dicobain nih. Baru dicobain. Kalau gagal ya Apa udah nih? sekali aja ya kan. It's playtime. Playtime. Teret, 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 teret. Jadi kita punya game. Kita bakal sebutin per kata. Nanti Alif translate ke bahasa daerahnya ya. Siap? Siap. Oke. Sekarang kata yang pertama, baju. Baju, perasaan baju di sini. Bener nggak? Bahasa sananya baju apa, Pak? Betul. Betul. Kata yang kedua, celana. Mungkin kalau di Melayun jadi celana kali ya. Oke. Kalau celana, Yang ketiga, sepatu. Sepatu tetap sepatu. Oke, yang benar katanya apa ya? Kita coba tanya ke pakarnya. kalau sepatu, Nah, jadi betul. Keempat, motor. Motor. Nah, motor di sini disebutnya Honda. Oh, semua Honda ya, semua merek ya? Semua Honda pokoknya lucu banget di sini. Kita cek ke pakarnya langsung. Ini dia. kalau motor, Pak. Yeay, bener Alif. Mana Terus hadiahnya? selanjutnya, Oh, sandal. belum. Sandal kayaknya tetap sandal deh. Kita cek dulu ke pakarnya. Kalau sandal, Nah, kalau aku, Aku di sini saya. Kamu, Kalau kamu tuh Mike. Mike. Mike Tambayong. Oke, Alif, itu dia game receh kita ya. Kalau ntar teman-teman yang nonton suka ya kita lanjut, kalau enggak udah sekali aja. Alif trial pertama nih. Oke. Nanti hadiahnya dikirim ke TBK ya Alif. Oh, jadi tadi nanyain ongkir tuh karena mau ngirim hadiah ya? Bener. Bakal kita kirim dalam bentuk cinta. Dalam bentuk cinta. Oh, cinta ya. Cuma cinta ternyata nggak bisa dimakan. Oke Alif, itu dia. Udah selesai podcastnya. Thank you Alif. Oke, Luar thank you biasa. guys. Thank you kalian. Thank you Kak Ena. Thank you Fran. Stay safe di sana ya. Siap. Salam buat teman-teman di TBK. Oke, siap. Thank you juga kalian. Dadah. Bye-bye. Oke guys, itu dia jalan-jalan kita ke Tanjung Balai Karimun. Seru banget kan, naik speedboat sama kapal besar. Nah, buat teman-teman yang mau request ke penempatan lainnya, boleh nih, mungkin rekomendasiin temennya yang ada di kota lain. Buat kita undang, ada di podcast kita, boleh banget. Atau penasaran nih di kota ini gimana sih kehidupannya, gimana? Nah, ya. Jadi bisa banget nih, request kalian akan kita tampung. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton hari ini. Semoga podcast kita selanjutnya bisa lebih seru ya. Bener banget. Tetap di P3K. Bye. Sri Mulat banget. P3K. Podcast penempatan pertama. Kemana? Kemana Kemana? Ayo.